Selamat pagi, jumpa lagi Bapak Ibu Saudara-saudari di ruang Oase Kehidupan Jumat 24 Februari 2023 dalam tema permenungan Tobat Ekologi yang Berkeadilan. Bapak Ibu Saudara-saudari, Keuskupan Larantuka dalam masa Prapaskah, masa puasa tahun ini meluncurkan tema ekologi berkeadilan sebagai ekspresi iman. Bacaan hari ini dalam warta Nabi Yesaya, kita diajak untuk mewujudkan tobat ekologi berkeadilan yang bersentuhan langsung dengan realitas kehidupan manusia yang terluka. Pertama, tobat ekologi yang berkeadilan yaitu membebaskan orang dari kelaliman dan dari tali-tali kuk, melepaskan mereka dari tali-tali kuk. Kelaliman, kekerasan menyebabkan kebebasan orang terluka. Begitu pula tali-tali kuk atau yang kita sebut pemaksaan kehendak, ketaatan paksa mencederai kebebasan manusia untuk bertumbuh menjadi diri sendiri yang bebas dan bertanggung jawab. Nabi Yesaya menjelaskan warta ini kepada kita untuk mewujudkan puasa yang benar, membebaskan orang lain dari kekerasan, dari kelaliman. Berarti kita juga tidak boleh berlaku keras atau kasar atau sombong dan merendahkan martabat orang lain yang mencederai kebebasan mereka. Tentu juga pemaksaan kehendak dalam kehidupan sehari-hari. Dalam persiapan komuni suci pertama bagi anak-anak kita, orang tua mesti melihat atau memaknai puasa sebagai kesempatan untuk menjauhkan diri dari kekerasan atau kelaliman, pemaksaan kehendak kepada anak-anak, agar anak-anak yang lahir dari dalam keluarga menjadi anggota masyarakat yang memiliki kebebasan yang bertanggung jawab terhadap diri mereka sendiri, terhadap alam lingkungan, terhadap sesama dan Tuhan. Hal yang kedua, makna puasa yang benar, tobat ekologi yang berkeadilan, yaitu usaha untuk saling berbagi, membagi roti atau rezeki kita dengan mereka yang berkekurangan. Tentu juga berbagi dalam soal pakaian dengan mereka yang berkekurangan, memberi tumpangan bagi mereka yang tidak punya rumah atau tempat untuk meletakkan kepala mereka, untuk berlindung. Tentu dalam kaitan dengan tobat ekologi yang berkeadilan dalam hal berbagi, kita perlu memang mesti keluar dari diri sendiri, keluar dari apa yang orang banyak sebut zona nyaman, keluar untuk mengunjungi saudara-saudara kita, kunjungan keluarga, supaya kita berjumpa dengan mereka yang berkekurangan, yang terluka, yang tidak punya tempat
untuk berlindung. Kita mesti menemukan mereka jika kita keluar dan peka untuk membaca dan melihat kondisi hidup yang nyata dari masyarakat kita, dan di situ kita dapat mewujudkan hidup saling berbagi. Kalau kita keluar, benar-benar keluar dari diri sendiri, dari zona nyaman. Tentu sebagai pastor, kunjungan keluarga menjadi satu opsi, satu pilihan yang harus tetap dijalankan untuk bertemu dengan umat, baik di jalan, di rumah-rumah mereka, atau di tempat kita menjalankan tugas perutusan. Dan sebagai umat dan masyarakat, saling mengunjungi, saling menolong, saling membantu adalah kesempatan bagi kita untuk mewujudkan puasa, dalam hal ini tobat ekologi yang berkeadilan. Dengan saling mengunjungi, kita tahu kondisi real dari saudara-saudara kita yang sakit, yang terluka, yang berkekurangan, dan dengan demikian kita dapat saling membantu sejauh itu bisa kita lakukan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, Yesaya mengatakan jika kita bisa berpuasa dalam arti yang benar, tobat ekologi yang berkeadilan yang menyentuh kehidupan masyarakat kita yang terluka atau sesama kita yang terluka, yang berkekurangan, maka hidup kita akan memancarkan terang seperti wajar pagi. Atau luka-luka kita atau penyakit kita akan sembuh. Kita akan sembuh dari penyakit kita, dan juga kebenaran menjadi pilihan kita. Kemuliaan Tuhan ada di belakang kita. Doa-doa kita kemudian terjawab oleh Tuhan. Dan inilah bahwa kita menjadi orang benar. Kita memancarkan kebaikan, mewartakan kebenaran melalui kesaksian hidup yang nyata, dan dengan demikian hidup kita menjadi terang seperti wajar pagi. Kita lebih sehat, lebih segar, karena kita menjalankan puasa yang benar, tobat ekologi yang berkeadilan, yang benar-benar menyentuh kehidupan sesama kita yang terluka atau cedera karena kesombongan, kekerasan, pemaksaan kehendak, karena egoisme atau kepentingan diri sendiri yang mengabaikan begitu banyak sama saudara kita yang terluka, yang berkekurangan. Jika kita membaca Mazmur hari ini, kita akan menemukan bahwa Allah peduli kepada hati yang remuk redam. Allah memperhatikan mereka yang remuk redam hatinya. Tentu masa tobat ini perlu kita maknai dengan disiplin diri untuk rajin menerima sakramen yang memurnikan hati kita. Di dalam sakramen Ekaristi kita berjumpa dengan Tuhan Yesus dalam bacaan-bacaan suci, dan dalam Ekaristi yang kita rayakan kita juga akan mengalami mujizat Ekaristi itu dalam hidup kita. Pernah kita juga mendengar kesaksian seorang imam yang patah hati karena merasa bahwa karya pasalnya gagal, dia misa misalnya, tetapi tidak banyak orang yang hadir. Pada satu kesempatan dia misa, tidak banyak orang yang hadir, tetapi ketika ia mulai misa, mulai datang 1, 2, 3 orang, dan kemudian
sesudah beberapa tahun kemudian ia menceritakan pengalamannya, ternyata orang-orang yang hadir pada misa itu mengalami kehidupan keluarga mereka jadi baik kembali. Ada satu pasang yang datang dalam misa itu menyampaikan kepada pastor bahwa kami hadir pada misa itu, kondisi hidup keluarga kami sudah retak dan kami mau berpisah, tetapi kami mau melangkah ke gereja untuk yang terakhir kalinya. Dan justru ketika kami memutuskan untuk menghadiri misa pagi itu, keluarga kami diselamatkan dan kami boleh hidup rukun kembali sebagai suami istri. Juga dalam misa itu ada satu orang yang datang dengan tali di tangan dan pakaiannya compang-camping dan tubuhnya belum mandi, kelihatan belum mandi, kotor. Ketika pastor menceritakan pengalaman itu, dia katakan bahwa saya hadir sebagai orang yang datang paling terakhir dengan tali di tangan. Saya mau gantung diri, tetapi tali terlepas. Gagal gantung diri, akhirnya saya harus berpikir lebih bagus saya pergi ikut misa. Dan ketika saya ikut misa, kondisi saya pada waktu itu mengalami kebangkrutan ekonomi yang luar biasa. Setelah saya ikut misa dan mendengar sabda dan menyambut tubuh Kristus, saya merasa dikuatkan kembali dan saya sekarang menjadi seorang pengusaha yang sukses. Bapak, Ibu, saudara-saudari, Allah memperhatikan orang yang remuk redam hatinya. Tentu kita perlu melihat Ekaristi sebagai sebuah kesempatan di mana hati kita dimurnikan dan dikuatkan. Dalam kondisi apapun, Allah akan menyembuhkan kita melalui penerimaan sakramen, terutama juga sakramen Ekaristi, tobat, dan lain sebagainya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, hari ini murid-murid Yohanes berbicara kepada Yesus. Mengapa hari ini Bapak, Ibu, saudara-saudari, orang bertanya kepada Yesus, mengapa murid-murid Yohanes berpuasa sedangkan murid-muridmu tidak? Yesus katakan, kalau saya masih ada bersama mereka, mereka tidak perlu berpuasa. Yesus hadir sebagai guru dan Tuhan, dan murid sedang ada bersama dia di mana mereka belajar nilai-nilai kehidupan. Dan sesudah Yesus meninggalkan mereka berpuasa. Maka kita mesti mengerti puasa kita dalam arti menumbuhkan kerinduan akan kehadiran Tuhan dalam hidup kita, dengan mewujudkan tobat ekologi yang berkeadilan. Kita menumbuhkan nilai-nilai keadilan, menyembuhkan mereka yang terluka, berhenti melakukan kekerasan, pemaksaan kehendak, dan berusaha untuk mewujudkan damai sejahtera tanpa kekerasan dalam hidup kita. Ini hal-hal yang sangat penting perlu kita wujudkan dalam masa Prapaskah ini. Menerima sakramen, hadir dalam misa suci, kita menumbuhkan kerinduan kita untuk berjumpa dengan Dia, dan Dia hadir dalam misa suci untuk memberi kekuatan baru kepada kita. Sebagaimana saya katakan tadi, mujizat Ekaristi itu nyata dalam kehidupan banyak orang, Bapak, Ibu, saudara-saudari. Hanya kita seringkali kurang mengatur waktu kita, membagi waktu kita dengan baik, sehingga kita sering lalai untuk hadir dalam ibadat pada hari Minggu, atau lalai menghadiri misa suci
karena begitu banyak alasan yang sebenarnya boleh saya katakan bahwa alasan yang dibuat-buat Bapak Ibu Saudara-saudari. Ada orang katakannya saya tidak bisa ke gereja karena pakaian saya sudah rendam semua. Itu tidak bisa menjadi satu alasan. Bapak Ibu Saudara-saudari, masa Prapaskah ini kita mesti menumbuhkan dalam diri kita kerinduan dan disiplin untuk menghadiri ibadat pada hari Minggu atau misa suci yang dirayakan di tempat di mana kita berada, Bapak Ibu Saudara-saudari. Pada persiapan komunitas suci yang pertama, orang tua mesti mendorong anak-anaknya dengan teladan hidup mereka sendiri. Mereka mesti menjadi orang pertama yang bergegas ke gereja dan dengan demikian mendorong anak-anaknya untuk semakin mencintai hari Minggu sebagai hari Tuhan, dan juga Ekaristi sebagai sebuah kesempatan yang istimewa. Ekaristi sebagai sumber dan puncak kehidupan gereja. Inilah yang masih semakin diperhatikan di masa Prapaskah ini, Bapak Ibu Saudara-saudari. Saya kira juga kita perlu melihat bahwa banyak orang pada hari Minggu masih juga tidak pernah ke gereja, lalu melakukan pekerjaan-pekerjaan berat seperti bangun rumah, badan atau tubuh mereka mandi semen, keringat dan lain sebagainya. Padahal hari Minggu adalah hari Tuhan, hari istirahat, di mana kita harus pergi ke gereja untuk berdoa dan juga menghadiri misa suci, dan kembali dari gereja kita mesti beristirahat dan bisa berekreasi secara kreatif dengan keluarga kita, saling mengunjungi, saling membantu satu sama lain di hari Tuhan itu, Bapak Ibu Saudara-saudari. Kita mesti memaknai puasa kita dengan menghadiri ibadat pada hari Minggu dan juga Ekaristi. Ini tidak boleh bahwa pastor paroki memaksakan kita untuk harus ke gereja, bahwa ke gereja itu adalah sebuah kesadaran dari dalam diri kita sendiri akan hari Minggu sebagai hari Tuhan, dan terlebih Ekaristi sebagai sumber dan puncak kehidupan gereja. Bapak Ibu Saudara-saudari, kita hanya bisa mewujudkan tobat ekologi yang berkeadilan sebagai ekspresi iman jika kita memiliki kerinduan pertama-tama untuk mewujudkan kehadiran ekologi yang berkeadilan sebagai ekspresi iman dengan Tuhan sebagai yang memberi kekuatan kepada kita, yang membela kita, yang menjawab doa-doa kita. Kita mesti menyadari itu. Kemudian aksi-aksi ekologi yang berkeadilan pada masa Prapaskah ini benar-benar kemudian menjadi ungkapan iman, ekspresi iman. Apakah aksi-aksi membersihkan lingkungan hidup, KBG bersih, aksi tanam pohon itu harus kita lakukan hari ini, jangan tunda besok itu sudah tidak lagi. Kita harus mulai hari ini supaya kita dapat menuai hasil juga pada waktunya, karena hari ini adalah hari yang menyelamatkan. Bapak Ibu Saudara-saudari, selamat pagi. Selamat mewujudkan tobat ekologi yang berkeadilan sebagai ekspresi iman, membebaskan saudara-saudara kita dari kebebasan yang terluka, saling berbagi, dan dengan demikian kita mengalami kehadiran Tuhan dalam hidup kita yang menjawab doa-doa kita. Amin. Selamat pagi. Selamat menjalankan aktivitas hari ini. Tuhan menjaga dan melindungi yang sakit,
dan menjaga kita semua yang sedang dalam perjalanan hari ini agar sampai di tempat tujuan dengan selamat. Salam oase kehidupan.